Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas MJ 405 dengan dosen pengampu Ibu Diah Darmayanti. Izinkan saya memaparkan tugas UAS dengan studi kasus yang saya ambil, yaitu mengatasi penurunan produktivitas melalui motivasi karyawan di PT Sinar Gemilang. Latar belakang perusahaan. PT Sinar Gemilang adalah perusahaan manufaktur skala menengah yang bergerak di bidang produksi komponen elektronik. Didirikan lebih dari 15 tahun lalu, perusahaan ini dikenal dengan produk berkualitas tinggi dan pangsa pasar yang stabil. Namun, dalam 2 tahun terakhir, manajemen mulai mengamati adanya penurunan produktivitas dan moral karyawan yang signifikan, terutama di departemen produksi. Hal ini berdampak pada keterlambatan pengiriman, peningkatan angka cacat produk, dan tingginya tingkat turnover karyawan. Permasalahan utama. Setelah melakukan survei internal dan sesi exit interview dengan karyawan yang mengundurkan diri, beberapa permasalahan utama teridentifikasi. Yang pertama, kurangnya motivasi. Karyawan merasa pekerjaan mereka monoton, kurang menantang, dan tidak ada pengakuan atas upaya kerja keras mereka. Sistem penghargaan yang ada dirasa tidak adil dan tidak transparan. Yang kedua, kesenjangan komunikasi. Komunikasi antara manajemen dan karyawan tingkat pelaksana sangat minim. Saran dan masukan dari karyawan jarang didengar atau ditindaklanjuti. Yang ketiga, lingkungan kerja yang kurang kondusif. Suasana kerja terasa tegang dan kompetitif secara tidak sehat. Fasilitas pendukung seperti area istirahat yang nyaman dan peralatan yang memadai juga menjadi keluhan. Yang keempat, minimnya kesempatan pengembangan. Karyawan merasa tidak ada jenjang karir yang jelas atau kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka melalui pelatihan. Akibatnya, kinerja karyawan menurun drastis, yang secara langsung mempengaruhi kualitas produk dan efisiensi operasional perusahaan. Analisis masalah. Dari sudut pandang MSDM, permasalahan di PT Sinar Gemilang dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan tingkat tinggi karyawan seperti penghargaan dan aktualisasi diri tidak terpenuhi. Perusahaan hanya berfokus pada kebutuhan fisiologis tanpa memperhatikan aspek psikologis motivasi. Yang kedua, teori dua faktor Herzberg, yaitu faktor Higgin, lingkungan kerja, gaji, kebijakan perusahaan. Mungkin ada, tetapi tidak memuaskan, dan faktor motivator, pengakuan, tanggung jawab, pengembangan diri sangat kurang. Yang ketiga, teori penetapan tujuan Locke. Karyawan tidak memiliki tujuan yang jelas, menantang, dan dapat diukur, yang seharusnya mendorong mereka untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Yang terakhir, kurangnya keterlibatan karyawan. Karyawan tidak merasa menjadi bagian integral dari perusahaan, sehingga mereka kurang termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Solusi strategi 1. Untuk mengatasi masalah tersebut, PT Sinar Gemilang mengambil serangkaian langkah strategis yang didasarkan pada prinsip-prinsip MSDM yang efektif. Yang pertama, program pengakuan dan penghargaan, yaitu dengan cara mengembangkan sistem penghargaan berbasis kinerja yang transparan, adil, dan terukur. Ini termasuk penghargaan bulanan untuk karyawan terbaik yang dipilih berdasarkan kriteria objektif. Lalu mengadakan acara apresiasi tahunan di mana manajemen secara langsung mengucapkan terima kasih kepada karyawan atas kontribusi mereka dan menerapkan sistem bonus berdasarkan pencapaian target produksi dan kualitas secara kolektif. Yang kedua yaitu dengan cara peningkatan komunikasi internal, yaitu meluncurkan program kotak saran anonim yang ditinjau secara berkala oleh tim MSDM dan manajemen. Yang kedua, mengadakan rapat karyawan mingguan di setiap departemen di mana karyawan didorong untuk berbagi ide, masukan, dan keluhan.
Manajemen senior juga sesekali hadir untuk menunjukkan dukungan. Dan dengan cara membuat buletin internal bulanan yang memuat pencapaian perusahaan, pengumuman, dan profil karyawan berprestasi. Solusi strategis 2, yaitu peningkatan lingkungan kerja, melakukan renovasi ringan pada area istirahat, kantin, dan toilet untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, dan mengganti dan memperbarui peralatan produksi yang sudah usang untuk mengurangi stres kerja dan meningkatkan efisiensi. Lalu mengadakan sesi team building dan kegiatan rekreasi secara berkala untuk membangun kebersamaan dan mengurangi ketegangan. Yang kedua itu program pengembangan karyawan, yaitu dengan cara melakukan analisis kebutuhan pelatihan untuk mengidentifikasi keterampilan yang diperlukan karyawan, lalu menawarkan pelatihan teknis dan pelatihan soft skill, misalnya komunikasi, problem solving secara berkala, lalu membangun jalur karir yang jelas untuk setiap posisi sehingga karyawan memahami potensi perkembangan mereka di perusahaan. Dan yang terakhir, menerapkan program mentoring, di mana karyawan senior membimbing karyawan junior. Hasil dan dampak. Setelah 6 bulan implementasi program tersebut, PT Sinar Gemilang mulai melihat hasil yang positif, yaitu peningkatan produktivitas. Angka produksi meningkat rata-rata 15%, dan angka cacat produk menurun 10%. Lalu penurunan turnover karyawan. Tingkat pengunduran diri menurun signifikan, menunjukkan kepuasan karyawan yang lebih tinggi. Lalu peningkatan moral dan semangat kerja. Survei kepuasan karyawan menunjukkan peningkatan skor yang signifikan di hampir semua area. Karyawan merasa lebih dihargai dan termotivasi. Lalu peningkatan kualitas produk. Dengan meningkatnya motivasi dan keterampilan karyawan, kualitas produk secara keseluruhan juga membaik. Dan yang terakhir, lingkungan kerja yang positif. Terjadi perubahan budaya dari suasana tegang menjadi lebih kolaboratif dan suportif. Kesimpulannya, studi kasus PT Sinar Gemilang menunjukkan bahwa investasi dalam motivasi dan pengembangan karyawan bukanlah biaya, melainkan investasi strategis yang berdampak langsung pada kinerja dan profitabilitas perusahaan. Dengan memahami kebutuhan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi turnover, dan pada akhirnya mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. MSDM yang efektif adalah kunci keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Baik, terima kasih. Hanya sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.